Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Auliapane dengan nomor induk 21306021122 kelas 5B Prodi PG PAUD STQ Aisyah Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Desain dan Interior kelas anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Nova Wilianita MPD. Selamat menyaksikan. Model pembelajaran kelompok adalah pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Ada beberapa pilihan dalam model pembelajaran kelompok antara lain. Yang pertama, model kelompok dengan karya individual. Dalam model ini, guru menyediakan kegiatan sejumlah dengan kelompok anak. Hasil karya yang diperoleh adalah hasil karya individual. Yang kedua, model kelompok dengan karya kelompok. Kegiatan main pada model ini dilakukan bersama-sama dengan satu hasil karya. Pada variasi kegiatan bermain ini, anak-anak belajar bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan satu tugas. Yang ketiga, model kelompok dengan karya proyek. Pada model ini, kegiatan bermain kelompok dapat dilakukan dengan cara memberikan ide awal pada anak untuk bekerja sama. Dalam kegiatan ini, semua anak mempunyai peran yang sama dalam menghasilkan sebuah karya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang model pembelajaran kelompok dengan karya individual. Pada satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 3-4 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat. Namun, apabila tidak tersedia, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru yang disebut kegiatan pengaman. Pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti dan disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh anak. Kegiatan pengaman disediakan atau ditata di bagian belakang atau di sudut ruang kelas. Hal ini bertujuan supaya tidak mengganggu anak-anak lain dalam kelompok. Fungsi lainnya yaitu untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. Kemudian untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, kemandirian, kerjasama, dan kreativitas anak. Juga sebagai alat peraga. Penataan perabot di ruangan juga harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pengelompokan meja dan kursi anak disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ruang gerak peserta didik leluasa. Susunan meja kursi dapat berubah-ubah. Pada waktu mengikuti kegiatan, anak-anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat pula duduk di karpet. Pada bagian dinding kelas juga dapat digunakan untuk menempelkan informasi yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak. Tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak. Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran kelompok. Pada kegiatan awal dilakukan selama 30 menit. Kegiatan pendahuluan atau awal dilaksanakan secara klasikal. Artinya kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu dengan kegiatan yang sama. Sifatnya pemanasan, misalnya berdoa, presensi, bernyanyi sesuai tema, bertepuk tangan, berdiskusi dan tanya jawab tentang tema dan subtema atau pengalaman yang dialami anak. Kegiatan inti selama 60 menit. Kegiatan inti adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, dan sosial emosi anak.
Kegiatan terdiri dari bermacam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, konsentrasi, memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitasnya, serta dapat membantu dan mengembangkan kebiasaan bekerja yang baik. Pada kegiatan ini, dalam satu satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Pengorganisasian anak saat kegiatan pada umumnya dengan kegiatan kelompok, namun ada kalanya diperlukan menggunakan kegiatan klasikal maupun individual. Sebelum anak dibagi menjadi kelompok, pendidik menjelaskan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok secara klasikal. Namun pada kegiatan inti dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Pada setiap kelompoknya dapat diberi nama dengan nama-nama yang disepakati oleh pendidik dan anak. Pada waktu kegiatan kelompok berlangsung, pendidik tidak hanya berada di satu kelompok saja, melainkan juga memberikan bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan, walaupun peserta didik tersebut berada di kelompok lain. Selanjutnya, istirahat selama 30 menit. Kegiatan ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mengisi indikator atau kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan, misalnya tata tertib makan, jenis makanan bergizi, rasa sosial, dan kerjasama. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tersedia dapat digunakan untuk bermain dengan alat permainan di luar kelas yang bertujuan mengembangkan fisik motorik anak. Selanjutnya pada kegiatan akhir yaitu kegiatan penutup, dilakukan selama 30 menit. Kegiatan yang dilaksanakan bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal, misalnya membaca cerita dari buku, pantomim, menyanyi, atau apresiasi musik dari berbagai daerah. Kemudian diakhiri dengan tanya jawab mengenai kegiatan yang berlangsung, sehingga anak mengingat dan memaknai kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan dan doa pulang. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.